Ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi bil kiabi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, diucapkan secara lisan, disadari bersama-sama bahwasanya diri kita tidak mampu apa-apa. Arti daripada syukur bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Kita semua digerakkan oleh Allah, tujuannya tidak lain dikumpulkan oleh Allah, yaitu untuk berusaha berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih pada malam ini kita kehadiran daripada guru-guru kita, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, dan juga Habib Hasan Al-Anggawi, dan juga Habib Ahmad Zaki bin Syihab, dan juga orang tua kita, sesepuh kita di Sukamaju Baru, Kiai Haji Makmur Ali, dan juga semua daripada majelis silaturahim semuanya. Bersama-sama sadari bersama-sama kita kedatangan daripada orang tua kita, guru-guru kita, itu sangat luar biasa. Rahmat Allah turun pada malam hari ini. Maka jangan sampai daripada hadirnya kita tidak menjadi kekhusyuan. Apapun yang dirasakan saat ini, detik ini, apapun yang dirasakan, kegoncangan, kegelisahan, kegundahan, tidak lain daripada obatnya, yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, hati menjadi tentrem. Bukan hanya ditentramkan hati kita, pikiran kita, tapi segala macam daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga zikir, yaitu ruhnya doa. Ruhnya doa, maka bersama-sama kita berjuang, konsentrasi, kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan ngucap, hati ikuti. Jangan sampai belayang. Jadi sia-sia, kita hanya mendapatkan kulitnya, tapi tidak mengobati hati kita. Tanggung, kita sudah berusaha hadir, digerakannya oleh Allah. La muharrik illallah, tiada penggerak melainkan Allah. Digerakkan, tinggal sadari, kita paksa. Apapun keluh kesah kita saat ini, tidak lain kita ngadu sama Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, pasti diijabah. Lebih-lebih kita bersama di sini daripada keluarga dzurriyyah Rasul, itu doanya 40 kali lipat. Ya, jadi disadari bersama-sama dan kita baca bersama-sama zikir yang nanti kita akan jalani. Satu hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Jadi mustahil orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh istiqomah tidak diijabah, itu mustahil. Tidak lain, tidak dikabulkannya hajat-hajat diri kita. Karena apa? Lemahnya daripada hati kita. Mudah goyang, mudah baper, mudah melo. Dan yang terakhir, yaitu daripada su'ul adab kepada guru-guru kita. Maka khusus untuk semua dan juga untuk diri saya sendiri sebagai pembawa acara, ya. Jadi kita hormati, perhatikan kita punya guru. Sendalnya apapun jangan nunggu disuruh. Sekalipun asbak atau minuman sekalipun kita perhatikan, disiapkan, ya. Orang yang khidmah kepada guru, ya, itu derajatnya sama. Akan diangkat derajatnya oleh Allah walaupun beda-bedang. Dia bidangnya dagang, akan diberkahkan oleh Allah, yaitu satu khidmah. Jangan pernah sungkan, apalagi masa muda. Apa capeknya diri kita orang masih muda? Semakin capek diri kita masih muda, istirahat sembuh. Tapi kalau sudah tua, capek, sakit, ya. Jadi diperhatikan. Kita sungguh-sungguh pegang punya guru, ya. Lebih-lebih dengan dzurriyyah daripada cucu-cucu Rasulullah, ya. Jadi itu saja yang dari sambutan dari pembawa acara. Nanti lebihnya kita bersama-sama dengarkan tauziah daripada guru kita, wejangan kita, wejangan dari guru kita. Jarib walahid takun arifan. Cobalah perhatikan, niscaya kamu akan mengerti.
Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Semua daripada kemalasan diri kita, kurang hadirnya diri kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Ya, bersama-sama kita dengarkan wejangan daripada guru kita, orang tua kita, dari Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab. Tafadhal. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بهدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karamah yang Allah berikan kepada kita. Setiap nikmat tidak ada yang sama. Setiap hari nikmatnya berbeda. Tadi udah Yai ingatkan kepada kita rasa syukur yang diucapkan dan juga digerakkan dengan anggota badan kita. Alhamdulillah. Ayolah merapat masuk ke dalam. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum fid dunya wal akhirah. Nabi bilang kita perluas di majelis, Allah perluas hidup kita, Allah lapangkan hidup kita. Salah satu min sunnatil majalis, salah sunnah majelis juga kalau ada saudara kita yang datang di majelis, baru datang isi tempat duduk, itu sunnahnya majelis. Alhamdulillah. Tidak lain kita di sini kita panjatkan salawat serta salam kehadirat Allah atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tidak lain kita kumpul di sini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini menyatukan hati kita, sanubari kita, jiwa raga kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertambah keberkahan di sini, dihadiri dewan guru kita. Tambah berkah, tambah rahmat, dihadiri antum semua juga di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama Al-Fagir di sini datang ingin ngaji, ikut sama antum, sama Romo Yai juga semua. Tas saya ada kacamata. Alhamdulillah. Di motor biru. Nasihat demi nasihat banyak yang disampaikan oleh guru-guru kita, ya. Terlebih lagi antum semua sudah banyak ilmu yang didapatkan dari guru kita. Cuman tadi teguran tegas dari Yai itu man khadama kadama au kudima. Ada pepatah Arab juga bilang gitu, man khadima kudima atau man khadama kadama. Barang siapa yang khadim, apa khadim, berkhidmat. Nah, ini pepatah yang bilang begitu. Pepatah Arab kayak kalau kita sering dengar manjada wajada, ya barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Ini ada man khadima kudima. Barang siapa yang berkhidmat maka kudima, maka dia pasti di depan. Dan juga dulu Al-Fagir waktu di pondok, ya itu di kita punya kelas belajar, itu ada tulisan di pondok, hormatmu pada guru lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Nah, jadi ilmu yang disampaikan banyak, ya bukan cuma ilmu, keluh kesah kita ngadu sama kita punya guru, kita punya masalah kita ngadu sama Yai, kita punya beban hidup kita cerita sama Yai. Bukan hanya itu, bukan hanya ilmu saja yang diberikan oleh kita punya guru, tapi ajaran dalam hidup, motivasi kita dalam hidup, langkah kita dalam menentukan hidup, itu guru juga banyak ngasih kita. Bukan hanya sekedar ilmu, maka tulisan itu jauh lebih bermakna, teguran buat kita. Hormatmu pada guru lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Ya, ngaji sana sini cuman adabnya nggak ada. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita. Ini jam berapa ini? Jam 12. Ya, Allah mudahkan langkah kita untuk hadir tempat majelis zikir. Nggak semua orang, betul tidak? Betul. Belum tentu tetangga kita hadir, betul tidak? Betul. Ini Allah udah mudahkan. Ini udah satu kekhususan spesial buat kita. Ya. Bukan berarti kita udah merasa wah
paling gua beda gua sama tetangga gua. Enggak. Justru ini tingkatan buat melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Adabnya, istiqomahnya. Ya. Kita mungkin di antara kita ada yang mudah hadir majelis taklim, mudah. Hadir majelis taklim gampang. Enggak seperti yang lain, susah, benar enggak? Cuman buat menjaga ilmunya bisa tidak? Menjaga akhlaknya bisa tidak? Ya. Hadir majelis Allah mudahkan. Cuman keluar majelis pakai celana pendek. Ya. Buka aurat, apa semua segala macam. Allahnya cuman ada di majelis. Cuman di luar Allahnya tidak dijaga. Ya, alhamdulillah kita punya guru, kita punya wajengan selalu mengingatkan kita. Bukan hanya di tempat-tempat zikir, bukan hanya di atas sejadah kita bawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di pasar, di tempat kerjaan kita, di tempat saudara kita, keluar rumah kita mencari nafkah buat keluarga kita bawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelas kita sekarang. Ya, kalau udah Allah mudahkan kita langkah kita menghadir tempat majelis begini, ini udah spesial dari Allah. Udah mudah buat kita. Benar ya? Apa tingkatan selanjutnya? Menjaganya. Jangan cuma di sini. Di luar kita bisa jaga. Di luar kita bawa Allah. Ya. Kita ingat nasihat-nasihat ilmu, akhlak, adab. Ya, Rasulullah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bisa nggak kita praktekkan di luar? Itu yang sekarang. Ya. Ini udah satu kespesialan buat kita, pengkhususan buat kita. Sering Anda bilang sama jamaah semua, orang yang hadir majelis, zikir, taklim, sholawat, apapun itu orang-orang spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mudah, bener tidak? Jam segini paling enak selimutan, bener nggak? Selimutan, lagi baru pengantin baru, udah. Ini jam 12 malam, ya ada aja dah, bikin acara jam 12 malam ngaji. Nggak semua orang mudah. Nggak semua orang kuat, nggak semua orang bisa. Ya, alhamdulillah ini udah satu spesial pengkhususan Allah berikan kepada kita. Tinggal kita naik kelas lagi. Jangan di situ. Jangan mandek di kelas itu. Nah, kita udah naik kelas di antara kelas yang lain, terus kita naik lagi. Dengan apa? Menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, mengaplikasikan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Bisa nggak? Itu tingkatan kita sekarang. Kalau tingkatan hadir majelis, alhamdulillah kita semua udah Allah mudahkan buat kita. Tinggal apa? Tinggal naik kelas lagi. Ilmu, wajengan yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita jaga. Akhlak kita bukan hanya kepada guru, ya. Semua ya, orang berilmu itu harus berakhlak. Kalau ilmu tanpa akhlak nggak benar, tidak benar. Orang berilmu belum tentu berakhlak. Cuman orang berakhlak pasti berilmu. Ilmunya banyak ya, cuman jalan betantang betenteng angkat dada kan. Tidak bisa. Lihat bagaimana Miftahul Ulum Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kita belajar ketawaduan mereka, merendahkan dirinya mereka. Sedangkan mereka ini orang-orang yang paling jenius, paling berilmu. Kenapa? Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, kata Rasulullah SAW. Ya, aku ini adalah negerinya ilmu. Kuncinya Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajhah. Cuman bagaimana ketawaduan. Kita belajar melalui sahabat-sahabat Nabi, kisah-kisah sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama, para habaib, ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui guru-guru kita yang menyampaikan. Ini silsilah, alhamdulillah Allah mudahkan. Terlebih lagi memperingati sedikit tentang besok ini, menyambut bulan Ramadan insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini juga acara ta'awufan untuk menyambut Ramadan. Ya, bukan berarti kita menyembah Ramadan. Kadang-kadang orang begitu. Kemarin Anda dapat wajengan dari Habib Asadullah Al-Adrus, beliau bilang begitu. Kita bukan menyembah Ramadan, bukan hanya pada bulan Ramadan kita rajin, kita giat. Ya, bulan Ramadan khataman Quran, setelah Ramadan Quran ditaruh di lemari sampai berdebu nggak dipegang. Nah, kita bukan menyembah Ramadan. Ada juga patah murid, salah satu muridnya Habibana Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya. Muridnya Habib Umar pernah bilang di suatu rawha, "Man kana ya'budu Ramadan fa kana Ramadan qad mada. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan bakal pergi. Cuman yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut. Allah hidup, tak pernah meninggal. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal, satu kota Madinah ini guncang. Oh iya, Rasulullah SAW meninggal.
Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang begitu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan Allah tidak pernah sirna, tidak pernah binasa. Alhamdulillah, ini kita di Ramadan ini jangan mengikuti syahwat. Praktekan ilmu yang didapat di majelis, buka puasa dengan yang sunnah, bukan balas dendam. Semuanya dihantam, semuanya dimakan, semuanya diminum. Bukan begitu. Coba praktekan dari sunnah-sunnah yang kita dapatkan. Paling rendah apa? Siwak. Pada siwak. Ada bawa siwak gak? Nah, alhamdulillah kita harus bawa siwak. Kenapa? Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna, sholatnya pakai siwak. Benar tidak? Rasulullah. Siapa yang manusia yang lebih sempurna lagi dari Rasulullah siapa? Nggak ada. Cuman rokok doang sempurna. Nggak ada lagi yang sempurna. Itu pun rokok. Manusia yang paling sempurna Rasulullah SAW sholatnya pakai siwak. Maka sholat kita tidak akan sempurna kalau kita tidak sholat pakai siwak. Rasulullah SAW sholat pakai, ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini ajarannya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bilang dalam sebuah hadis, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhu bisiwak fi kulli shalah. Kalau bukan karena takut nyusahin umat, pasti kuperintahkan sholat pakai siwak. Cuman takut. Akhirnya nanti diwajibkan, beli rokok bisa, beli siwak nggak bisa. Beli rokok sehari 20.000, 30.000, cuman beli siwak 10.000 sebulan ada, sebulan kali bebe ke siwak nggak ganti-ganti. Ini sunnahnya, ini yang kita jaga. Kalau hadir majelis kita udah mudah, sunnah-sunnahnya Nabi yang kita jaga. Dan yang kecil-kecil, alhamdulillah Allah mudahkan. Insya Allah kedepannya bukan berarti tawagufan, berarti tidak. Justru di sini dilihatnya apa yang kalian dapat di majelis. Bukan berarti berhenti majelis udah segayanya jadi preman brutal lagi di luar lah. Justru kita praktekkan apa ilmu yang kita dapat, apalagi di Ramadan, sunnahnya, adabnya, zikirnya, wiridnya. Insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Takutnya panjang lebar ini. Udah cukup, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi wajengan buat kita semua, terutama buat diri sendiri, buat anak Al-Fagir sendiri yang seharusnya tidak layak berbicara. Kenapa di sini ada guru-guru Al-Fagir di sini? Ini guru-guru semua. Ini guru-guru ana. Di sini ana murid paling muda. Masya Allah. Antum berapa umur? Masih muda. Ana di sini paling muda. Rasulullah SAW pernah bersabda, man kasura kalamuhu kasura khati'atuhu, man kasura khati'atuhu fannaru aula bih, fa kasura zambuhu, faman kasura zambuhu fannaru aula bih. Barang siapa yang banyak ngomong berarti banyak salah, yang banyak salah berarti banyak dosa, yang banyak dosa neraka tempatnya. Makanya tadi ngoceh mulu nih, ngomong terus. Kalau ada salah kata minta maaf, yang kurang berkenan di hati, insya Allah bermanfaat buat kita. Yang tidak bermanfaat, guyonnya, bercandanya, yang tidak pas di hati atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat ini ada ketulusan. Yang memberikan harus tulus, yang menerima juga harus tulus. Bisa nggak? Kalau kita ngasih cuman kita nggak tulus, ataupun yang dengar nggak tulus, nggak bakal masuk. Tidak bakal masuk. Walaupun yang ngasih nasihat malaikat Jibril sekalipun, walaupun yang ngasih nasihat malaikat Israel. Buktinya apa? Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa yang ngasih nasihat? Siapa yang ngasih peringatan? Rasulullah SAW. Apa kena? Tidak kena. Ad-dinu an-nasihat, mad-dinu ilal hub, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Agama itu adalah cinta. Agama itu adalah cinta. Kita al-muslim akhul muslim, sesama muslim harus saling mencintai. Insyaallah di Ramadan kita memperkuat ibadah kita, bukan berarti tawakufan, ditinggalin semua majelisnya, zikirnya semuanya. Lah, justru waktunya kita praktek apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh Romo Yai, oleh habaib kita, oleh guru-guru kita yang lain. Kita aplikasikan di bulan Ramadan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Yang hadir di sini diberikan kesehatan, umur yang panjang, dalam takwa, dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezekinya, dibukakan pintu rezekinya.
Allah mudahkan semua urusannya, Allah lancarkan semua hajatnya, Allah kabul semua hajat kita semua di sini. Langkahnya kita pergi dan pulang Allah jadikan penghapus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dosa kita dihapus jadi sebab mudahnya Allah dengar doa kita. Doa yang susah didengar tuh banyak dosanya. Makanya Anda juga doa lama nggak dikabul-kabul, berarti dosa Anda masih banyak. Hadir di sini sama-sama kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.